Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap setia monitor siaran kita sampai nanti tutup siaran di Palembang malam ini. Saya Nadir, temani rekan Irul akan menjadi teman setia Anda sampai menutup siaran kita nanti di Palembang malam ini. Dan narasumber kita sudah ada di studio. Kita akan bersama di dialog Palembang malam ini melalui obrolan komunitas. Komunitas malam ini adalah komunitas dari Indonesia, yaitu berkaitan dengan perkembangan seni drama di tengah perkembangan dunia digital, yaitu dari komunitas Gembok ya, benar ya? Iya betul. Betul. Baik, oke, kita kenalkan dulu satu-satu narasumber kita malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Yang pertama ada Yamtas Ataki Wiyoso. Panggilannya apa, Dek? Yamtas. Yamtas, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya, bisa maju ya sedikit. Oke. Iya, Ini oke. diginiin aja. Di Iya, oke. Kedengeran suaranya ya. Yamtas, panggilannya Yamtas ya? Iya, SMA kelas berapa? kelas 3. Kelas 3? Iya. Iya, di SMA mana? Enggak usah Di- dipegang itu. SMA-nya di Sekolah Alam Palembang. Sekolah alam, di mana itu? Sekolah Alam Palembang itu di Jakabaring. Oh, di Jakabaring. Iya. Oke. Kegiatannya apa aja tuh? Kegiatannya sama, kurang lebih sama kayak sekolah pada umumnya, tapi karena Sekolah Alam Palembang itu kita ada kurikulum khusus yang Kurikulum khusus. adanya di Sekolah Alam aja. Baik. Yang berikutnya ada Ade Broto Laras Ramadhani SPD GR. Aduh panjang banget. Iya, Panggilannya Ade ya? iya panggil Mas Ade aja. Mas Ade, Iya, guru betul. bahasa Indonesia di mana? Guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 19 Palembang. SMP Negeri 19. Iya. Daerah mana itu ya? Di KM 5 Sriwijaya. Sriwijaya. Iya, betul. Oh, berarti deket dari RRI ya? Ya, dekat. Udah berapa lama jadi guru bahasa Indonesia? Dari 2014. 2014. Tapi kalau misalnya di SMP 19 dari tahun 2023. Jadi baik. sebelumnya pindah-pindah gitu. Pindah-pindah ya. Ya, pindah-pindah. Oke, pendengar seperti biasa, acara kita malam hari ini Anda bisa saksikan langsung di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Anda bisa bergabung, bisa like di situ dan komentar di acara kita obrolan komunitas sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, kita langsung ke Ade dulu kayaknya ya. Iya. Ade, ini judul kita perkembangan seni drama di tengah perkembangan dunia digital ya. Oke, kalau kita bicara soal drama, ini komunitas ini sejak kapan sih? Tadi komunitas Gembok ya? Betul. Itu kenapa dikasih nama Gembok gitu? Jadi komunitas teater Gembok Palembang ini berdiri sejak tanggal 13 Juli tahun 2012. Nah, yang mana komunitas teater Gembok ini adalah komunitas independen yang ada di Palembang, yang mana di dalamnya itu mewadahi kreasi anak-anak muda yang ingin mengembangkan kreativitasnya dalam bidang seni, baik itu seni drama, seni peran, seni lukis ataupun seni musik, pokoknya yang berkecimpung di bidang seni gitu. Oke. Karena pada dasarnya kan orang-orang cuma tahu nih seni drama. Pada umumnya itu seni drama itu masuk ke dalam seni teater. Yang namanya teater itu luas jangkauannya. Jadi dalam teater itu ada yang namanya seni panggung. Nah, yang seni panggung ini juga luas juga gitu, Kak ya. Ada musikalisasi puisinya, selain itu ada seni peran juga. Pokoknya ada yang berkaitan dengan panggung gitulah. Berkaitan dengan panggung ya. Sejak kapan nih komunitas Gembok nih dibentuk gitu? Sejak tahun 2012. 2012. Betul. Jadi anggotanya siapa aja tuh kalau boleh tahu? Anggotanya itu strukturnya terdiri atas ada penasehat, terus di bawahnya itu ada pembina,
Setelah itu ada ketua, wakil, dan anggota-anggotanya. Jadi di dalamnya itu bukan cuman apa namanya yang namanya independen, berarti anggotanya itu terdiri atas masyarakat umum, mulai dari pelajar dan juga pekerja. Seperti saya di sini kan contohnya merupakan anggota dari Teater Gembok dan saya juga guru di sekolah gitu. Oke. Jadi sudah cukup lama ya. Dan yang pasti ini ada kaitannya dengan namanya seni dalam diri seorang pelajar katakanlah ya. Iya, betul. Oke, kita ke Yamtas dulu ya. Iya. Masih muda banget, berapa nih usianya? Sekarang masih 17 tapi tahun 17. tahun ini 18. Masuk 18. Oke, kenapa nih bergabung di komunitas Gembok gitu? Oke, ceritanya itu jadi pertama kali bisa ikut itu karena ajakan teman sebenarnya, Kak. Ajakan teman. Iya. Waktu itu karena Teater Gembok ini kan mau ikut lomba, ada di lomba Teater Gabi di Unsri Indralaya. Oke. Dan kebetulan waktu itu tuh kekurangan pemeran laki-laki. Jadi anggota-anggota Teater Gembok ini mencari siapa nih yang bisa ngisi peran laki-laki ini. Dan kebetulan waktu itu ada teman sekolahku juga yang udah duluan ikut. Dia ngajak aku buat ikut di Teater Gembok. Awalnya itu untuk ngisi peran yang kosong ini. Iya. Tapi- Jadi awalnya di situ. Iya, awalnya di situ. Akhirnya cinta banget sampai sekarang. Ya sekalian ngisi waktu luang lah. Iya. Seni apa Yamtasnya di situ? Saya lebih Seni drama, seni tari, atau seni suara? ya kalau di Teater Gembok itu saya lebih suka ke seni drama panggung sih, Kak. Ngaktor gitu. Iya, iya, baik-baik. Oke, kita ke Ade lagi ya. Iya. Baik. Tadi kan disebutin dari tahun 2012 ya. Iya, betul. Sampai sekarang ini apa aja kegiatan komunitas Gembok? Komunitas kami itu dari tahun ke tahun Kak ya sudah memproduksi yang namanya pentas produksi. Jadi tiap tahun dimulai dari tahun 2012 itu sudah pentas produksi pertama dan sampai tahun ini sudah pentas produksi ke-17 ya Yamtas ya. Nah, untuk pentas produksi ke-17 ini rencananya kami bakal manggung atau mentas sekitar pertengahan tahun atau ya akhir tahun. Semoga aja di pertengahan tahun inilah ya. Pentas produksi itu kita menggelar seperti halnya apa namanya drama gitu. Drama. Ya, biasanya kami tuh pentas tuh di Geraha Budaya Jakabaring. Nah, jadi yang kami lakukan untuk komunitas teater Gembok ini dari tahun 2012 sampai saat ini adalah memproduksi yang namanya pentas produksi itu tadi. Gitu. Jadi dari tahun ke tahun ada namanya pentas produksi. Selain pentas produksi juga Kak, ada lakon. Nah, kalau untuk lakon ini biasanya kita mulai itu seperti 3 atau 4 bulan sekali lah dalam 1 tahun. Seperti itu. Nah, Baik. jadi selain pentas produksi juga ada pentas lakon. Pentas lakon ini pentas kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Iya, kecil-kecilan. Jadi ada naskah. Jadi kan dari anggota kami ini walaupun mereka juga ngaktor, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk menulis naskah, membuat naskah dan juga naskahnya itu dipentaskan. Pentaskan. Iya, dipentaskan juga. Jadi kita enggak Naskah drama ya? naskah drama. Itu benar. dramanya berbentuk apa? Drama radio atau diputar di mana gitu? Nah, dramanya tuh biasanya Pentas. dipentaskan. Oh, di panggung. Waktu itu pernah juga tahun 2024 atau 23 gitu pernah juga diundang untuk ngisi sandiwara radio juga waktu itu. Sandiwara radio. Bulan September kalau nggak salah waktu itu memperingati Hari Radio Nasional. Iya. Mantap ya. Iya. Nah, di sini kan pasti ibaratnya kata orang tuh dalam komunitas tuh kan ada yang pelatihnya, ada pembina, atau itu masing-masing punya peranan itu. Iya, jadi di dalam teater Gembok ini memang kita punya struktur keanggotaan atau organisasi sendiri juga. Nah, untuk penasehatnya itu kita ada Pak Yosep sama Pak Imron. Kemudian pembinanya itu ada Yondi Audito. Kemudian ketuanya si Yamtas. Nah, setelah itu bawahnya ada anggota-anggotanya. Jadi Anggota-anggota. tempat kita itu nggak semuanya kamu harus pelatih, kamu nanti ngelatih ini, ditunjuk misalnya Yamtas yang jadi pelatih gitu. Jadi dia yang ngelatih terus. Enggak, karena kita punya jadwal latihan sendiri-sendiri. Misalnya minggu ini jadwalnya apa namanya materi. Terus minggu berikutnya materi ini bakal dibawakan oleh saya misalnya gitu. Iya. Kemudian minggu berikutnya ada jadwal latihan
baca naskah, nanti bahkan dibawakan oleh teman kita, anggota yang lainnya seperti itu. Jadi kita ganti-gantian, nggak ada yang namanya pelatih atau apa. Jadi makanya untuk pentas produksi tahun ini insya Allah kita bakal mementaskan dari naskah salah satu anggota teater Gembok. Jadi dia juga yang nulis naskah, dia juga yang jadi sutradaranya seperti itu Kak. Jadi ya kita tunggu aja lah ya pentas produksi di tahun ini. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa lihat langsung ya. Iya benar. Baik, kita ke Yamtas lagi. Selama ikut di teater Gembok, ini apa yang sudah dirasakan gitu? Mungkin ada bisa kemajuannya bisa ikut nulis naskah atau mungkin sudah ikut pentas-pentas di atas panggung menambah kepercayaan diri atau seperti apa Yamtas? Betul, kalau dari saya pribadi itu Kak, memang dari awal tuh anaknya lebih suka tampil di luar gitu. Kayak lebih suka tampil kan. Terus juga kebetulan ada teater Gembok itu kan dari ajakan teman, jadi tertarik banget ikut. Dan selama di teater Gembok ini tuh saya pernah ikut lomba yang di Teater Gabi itu tahun 2023 akhir. Terus juga pentas produksi ke-16 itu di 2024. Sama yang paling baru itu kita ada pentas lakon 4 naskah, itu saya juga ngaktor. Semuanya ngaktor tiga-tiganya gitu. Baik. Jadi semuanya sudah dilakonin ya. Iya. Gimana tuh dapat peran seperti itu? Memang ada dari latihan atau seperti apa? Wah, kalau perannya itu kan kebanyakan kayak di luar dari zona nyaman saya ya Kak, kayak Biasanya kalau zonanya apa yang biasa dilakonin? kayak Jadi seorang anak gitu ya? ya kayak orang biasa aja gitu. Tapi kan kalau di karakter cerita kita tuh diminta sutradara untuk meranin karakter yang sudah ditulis gitu. Jadi kita harus berusaha mendalami karakter itu, meriset tentang karakternya, kita mencari tahu sendiri. Terus juga sambil dilatih sutradaranya gimana gitu sih Kak. Baik. Oke, pendengar silakan yang mau bergabung, kita buka line telepon di 3699927 atau juga di line WA kita 0821 727 9090. Baik, Yamtas juga Ade, kita baca dulu ada yang like, komentar, kasih tanda matanya bintang semua itu. Baik, kita sapa dulu ya, ada Wahda Tunazima ya, namanya. Bisa bisa dilihat tuh di kanal YouTube-nya. Iya. Bisa dibaca juga sama Yamtas sama Adik ya. Kemudian ada Muhammad Aziz. Iya, keren Kak Yamtas katanya. Oh, ini temennya ya? Iya. Kok manggilnya kakak gitu? Dia- Adik tingkat? Iya, adik tingkat. Oke, baik. Baik, kita ke Ade lagi nih sebagai seorang guru bahasa Indonesia. Ade, seberapa penting sih seorang katakanlah pemain di seni drama dengan pelajaran bahasa Indonesia, kekuatan seorang pelajar juga motivasinya. Ada nggak sih keterkaitannya ketika ia aktif di dunia teater? Ya, kalau misalnya ada keterkaitannya memang ada. Yang mana di dalam bahasa Indonesia itu sendiri ada 4 keterampilan dasar, ya gitu. Jadi berbicara, menyimak, kemudian mendengarkan dan menulis. Jadi untuk pentas atau drama ini sudah menyangkut keempat-empatnya. Dia juga berbicara secara tidak langsung, ya kan. Dia juga berbicara itu karena seorang aktor atau di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu memang dituntut untuk berbicara di depan umum, di depan orang banyak, dan juga harus percaya diri. Yang selanjutnya itu membaca. Nah, untuk keterampilan membaca ini di dalam teater juga harus pandai-pandai dan bisa menelaah naskah. Jadi yang namanya membaca itu mempunyai keterampilan sendiri untuk mengetahui maksud dan tujuan dari dialog di dalam naskah. Kemudian untuk mendengarkan. Jadi di dalam teater juga kita juga dilatih untuk mendengarkan hal-hal atau pesan yang ada di dalam dialog di naskah drama. Kemudian berbicara, membaca, mendengarkan, dan menulis. Nah, yang menulis ini yang terakhir. Jadi kalau yang keterampilan menulis ini itu juga sangat penting karena menyangkut tentang kreativitas seseorang dalam membuat imajinasinya dituangkan ke dalam bentuk naskah drama seperti itu. Jadi saya juga ada buka ekskul di sekolah. Jadi anak-anak itu
Ya saya latih sedemikian rupa apa yang sudah saya dapat di teater Gembok saya juga bagikan ke mereka di sekolah gitu. Jadi secara nggak langsung mereka yang ikut itu saya tanya memang awal-awal gabung mereka itu introvert gitu ya Kak ya. Jadi mereka malu ngomong dan segala macam. Terus saya latih buat mereka untuk baca naskah, kemudian tampil di depan teman-temannya pada saat latihan gitu ya. Alhamdulillah mereka sedikit demi sedikit sudah punya power lah untuk bisa Memerankan. menguasai atau keterampilan berbicaranya itu sudah mulai ada progresnya gitu di siswa. Tema kita kan perkembangan seni drama tuh di tengah dunia teknologi ya. Menurut Ade sendiri ada pengaruh nggak sih dengan perkembangan dunia teknologi dengan di dunia seni drama atau teater? Iya, yang selama ini kita tahu bahwasanya drama itu kan seni di atas panggung nih ya kan, kontak fisik, kontak mata, yang mana di situ tuh dilihat secara langsung atau live. Nah, seperti itu juga bisa kita gunakan seperti perangkat digital kita, seperti media sosial ada TikTok, YouTube, kemudian Instagram dan segala macam media sosial lainnya bisa kita gunakan untuk live di situ. Jadi kan orang-orang juga bisa nonton secara langsung dari platform Instagram atau media sosial dari Teater Gembok. Kemudian waktu orang-orang kan yang tahunya dulu tuh dalam panggung itu kan biasanya menggunakan atribut atau namanya properti yang mati gitu kan ya, maksudnya nggak ada yang namanya dibantuan dari teknologi. Nah pada waktu pentas lakon bulan September tahun lalu itu kita sudah menggunakan digitalisasi, contohnya untuk background di panggung itu sudah kita gunakan layar proyektor seperti itu. Jadi sudah kita manfaatkan untuk didigitalisasi dalam drama seperti itu. Berarti memang ada pengaruhnya ya untuk memudahkan dan juga lebih menarik kayaknya. Benar, untuk memudahkan dan juga meminimalisir pengeluaran lah. Oh, kayak gitu. kenapa bisa kayak gitu? Ya, kan namanya pembuatan properti itu Iya. memang banyak banget pengeluaran yang bakal dibutuhkan. Contohnya cat, kemudian paku, kemudian bahan-bahan yang lainnya. Kalau misalnya Dengan menggunakan IT? LCD, IT dan sebagainya itu kan tinggal kita tembak untuk layarnya sudah selesai seperti itu. Dengan tidak mengurangi dari makna dari drama yang dipentaskan itu ya. Bener, jadi lebih menarik juga gitu kan. Jadi slide-nya itu bisa rubah-rubah, jadi penonton juga bisa melihat visualisasi dari background-nya itu dan makna atau maksud dari tujuan naskah dramanya itu bisa langsung tersampaikan seperti itu. Baik. Kalau Yanta sendiri kan anak muda suka sama IT ya, dunia teknologi ya. Nah, menurut Yanta sendiri seberapa besar sih pengaruhnya untuk menarik anak-anak muda seperti Yantas gitu dengan kemajuan teknologi seperti yang Kak Adi bilang tadi ada dikasih apa ya kayak sejenis penarik gitu ya, slasher gitu ya. Betul. Nah, ada layarnya gitu. Nah, menurut Yantas seperti apa? Ya kalau dari sudut pandang kita sebagai kru kayak dari internal dari tim teaternya, Iya. kita tuh sangat dimudahkan gitu Kak. Karena kita juga bisa memanfaatkan media sosial waktu untuk promosi. Contohnya juga kayak radio ini kan kita bisa Iya. sekalian promosikan kalau misalnya ada Lewat mau ada kanal pentas, YouTube betul. seperti itu. Kayak ketika kita mau open recruitment juga kita kan pasang iklan di sosmed-sosmed gitu. Oke. Iya. Kalau di Teater Gembok sendiri sudah ada nggak sih IG-nya? Oh, Ada. ada. Apa namanya? Buka aja IG Teater Gembok Palembang. Oh begitu. Iya, jadi di Gembok itu ada Instagram, ada TikTok, ada Spotify TikTok. juga. Spotify juga. Ada Spotify itu ketik aja ruang apa? Ruang suara, Ruang apa suara ya. Lupa. Pokoknya dicek aja di IG Sudah Teater banyak Gembok tuh Palembang. followernya ya Instagram. Sudah, alhamdulillah sudah Lumayan. banyak sih. Berapa sih jutaan? Instagram itu hampir 2000. Hampir 2000. Baru Terus komentar-komentar di situ apa tuh membangun atau kritikannya seperti apa? Ya alhamdulillah selama ini dalam berkomentar netizen di Instagram Teater Gembok Palembang itu semuanya membangun. Ya, Kak, ya. Jadi semuanya mensupport apalagi
sangat menunggu sekali pentas produksi dari kami. Jadi setiap ada produksi atau setiap ada pentas dari teater Gembok, jadi kawan-kawan Gembok yang ada di luar sana sangat-sangat menunggu. Oke, kita break dulu ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita malam hari ini di Palembang Malam, obrolan komunitas kita bersama Teater Gembok. Kita akan kembali mendengar setelah informasi yang satu ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Adik, apa udah siap PR-nya? Belum mah, sedikit lagi. Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris. Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget. Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti? Hari ini aja, Ma, please. Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya. Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa. Kebaikan dia atau ambisi kamu? Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi. Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun. Ya, dasar gendut, jelek, kok pantas hidup. Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya. Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo. Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang? Loh, kok manggilnya sayang? Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu. Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI. Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama obrolan komoditas dengan komunitas Teater Gembok malam hari ini dengan tema kita perkembangan seni drama di tengah perkembangan dunia digital. Bersama Yamtas Atakiwioso dan Ade Brotolaras Ramadhani, SPDGR, Guru Bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut. Tetap standby ya. Ya, santai. Kita lanjut ke kanal YouTube. Bisa buka? Bisa. Iya, bisa dibaca dong komentarnya. Coba ya. Yamtas dulu nih bacanya. Dari awal nggak apa-apa, diulang lagi. Udah ada yang kasih like itu, ada yang kasih komentar, mau nanya-nanya boleh lewat kanal YouTube ya.
Oke. Iya, oke. Ada yang dibaca? Silakan Yamtas. Ada ini dari Kak Muhammad Aziz 6237. Katanya keren Kak Yamtas. Oh gitu. Lanjut, Ade Ada. baca deh. Oke, dari Zainal Palembang, Zainal 774. Ya, ini luar biasa. Itu guru juga, Oh itu guru rekan juga, guru saya rekan itu. guru. Selamat malam Pak Zainal. Iya, selamat malam Pak Zainal. Ada selanjutnya di bawah? Ada dari Kak Diana Putri 415. Mantap Mas Bro. Weh. Lanjut di bawahnya ada lagi? Ada Rina C4B. Wah, Teater Gembok Palembang, keren. Weh. Terima kasih Mbak Rina, Mbak Diana, Mas Zainal, juga Wahdatun Nazima ya. Juga ada Muhammad Aziz ya. Oke, terima kasih semuanya. Yang lain silakan mau tanya-tanya lewat kanal YouTube boleh sama Yamtas dan juga Ade. Kita lanjut dulu Ade, tadi tema kita mengenai perkembangan drama di tengah perkembangan dunia digital. Kalau untuk perkembangan digital sendiri dengan kaitan pembikinan naskah, itu gimana? Oke, yang namanya di era digital ini untuk pembuatan naskah. Apalagi ada AI kan? Itu dia. Jadi kita itu sulit membedakan antara naskah buatan asli dengan AI. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang ini kan udah canggih-canggih semua nih Kak ya. Jadi mereka tinggal buat prompt, lalu buat perintahnya bisa jadi itu. Jadi naskah drama singkat, naskah drama pendek, dan saya sebagai guru bahasa Indonesia juga kadangan mengalami kesulitan. Iya, mengalami kesulitan dan juga tidak membolehkan anak-anak untuk mengerjakan tugasnya di rumah. Karena itu tadi, karena mereka bebas mengeksplorasi dan juga pasti bakal itu tugasnya ditaruh di AI. Jadi makanya kalau misalnya saya ada memberikan anak-anak itu tugas, saya kasih tugas mereka di dalam kelas itulah, selesai di kelas itulah. Kalau Nggak misalnya dibawa pulang ya? Enggak dibawa pulang sama sekali karena memang segitu takutnya saya karena mereka dengan dibantu dengan AI itu kreativitas mereka bakal berkurang. Jadi kan anak-anak ini memang harus diberikan arahan bagaimana kita harus menggunakan teknologi sekarang ini dengan bijak seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita gunakan AI itu sendiri, misalnya untuk inspirasi. Misalkan ide apa gitu buat naskah gitu, paling idenya aja. Pengembangannya kita sendiri. Betul. Kalau misalnya yang lebih kreatif lagi sih kita bisa ambil dari cerita, misalnya gitu kan. Kita adaptasi dari novel. Itu memang lebih kreatif banget itu. Ya, jadi harus diantisipasi ya sebagai seorang guru gitu. Oke, kemudian kalau kita bicara lagi soal pengembangan karakter dari drama ya. Nah, ini kan butuh latihan setiap hari. Ini gimana jadwal sendiri dari Teater Gembok? Kalau Teater Gembok apalagi sendiri, banyak pelajar ya. Teater Gembok sendiri itu kan komunitas independen yang mana dalamnya itu umum, masyarakat umum. Dalamnya juga ada pelajar juga nih. Selain pelajar juga ada yang bekerja juga. Jadi kita itu kalau latihan rutin itu setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi kan kalau misalnya di hari Minggu itu kan semua anggota insya Allah lah ya punya waktu luangnya. Karena di hari Minggu itu mungkin ya nggak banyak kegiatan di rumah, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, lebih baik kita berkreasi lah, sama-sama berkreasi di dalam satu wadah Teater Gembok seperti itu. Kembali ke teknologi dunia digital, Adi, apa nih yang diharapkan dari Teater Gembok nanti ke depan dengan adanya perkembangan teknologi digital ini? Untuk harapan saya di Teater Gembok Palembang itu bahwasanya kami selaku pegiat seni teater dan juga aktor juga ya. Jadi kita senantiasa untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi di mana untuk setiap pementasan kita harus menggunakan digitalisasi itu sendiri. Jadi supaya tidak ketinggalan zaman. Jadi misalnya dalam beli tiket tuh kita sudah menggunakan yang namanya penjualan lewat Instagram gitu kan, nggak dari
mulut ke mulut atau door to door gitu nggak juga seperti itu. Sudah online ya? Sudah online juga. Jadi Berarti sudah terkena juga imbasnya ya? Bener. Terus di dalam panggung tadi juga itu sendiri juga kita masih berusaha untuk memanfaatkan berbasis digitalisasi itu tadi. Iya. Ya, secara Jadi nggak langsung. tidak terlepas dari digital. Bener. Yamtas. Iya. Jadi kalau tampil di teater di atas panggung gitu ya. Nah, ini ada tantangan nggak sih sebenarnya di atas panggung gitu? Kalau dari saya sendiri mungkin tantangan terbesarnya itu justru sebelum masuk ke panggungnya, Kak. Ada nervous gitu. Iya benar, kayak persiapan kan. Mungkin nunggu adegan saya masuk nih gitu. Kayak persiapannya takutnya tuh kayak nggak maksimal di panggung atau ada yang ketinggalan. Iya. Tapi Itu gimana sih persiapannya menjelang tampil gitu? Mungkin kalau dari beberapa bulan sebelum pementasan itu kita kayak Sering latihan. rutin aja per minggu. Mungkin kalau sudah mendekati 1-2 bulan tuh kita mulai gencar untuk menjual tiket. Iya, Online ya? Iya benar, sampai kira-kira kalau seminggu sebelum pentas tuh kita kalau bisa sudah clear semua dan Udah fokus sudah latihan. fokus kayak mengangkat-ngangkat properti ke tempat pementasannya gitu. Di mana aja Menyiapkan. sih sering tampilnya Ade sama Yamtas? Kita tuh memang sering tampil tuh di Geraha Budaya Jakabaring. Di Jakabaring, Iya, Gedung Geraha. Dekranasda. Ya betul, Iya, Gedung di- Dekranasda. Itu rutin setiap bulan sekali. Enggak, kalau ada pentas produksi. Ada pentas. Yang namanya kita ada pentas produksi itu kan tahunan kalau namanya pentas produksi di Teater Gembok. Kalau misalnya lakon, pentas lakon itu pentas kecil. Pentas Di mana itu biasanya kalau pentas kecil? Biasanya di perpustakaan daerah. Oh, perpustakaan daerah. Iya betul. Animonya gimana sama anak muda? Nah, kemarin waktu kita pentas lakon itu ya Kak ya, alhamdulillah animo masyarakat itu antusias banget dan alhamdulillah juga tiket lakon itu terjual habis. Yang Berapa mana sih itu satu tiket waktu itu? Saya penasaran. masih sangat terjangkau. Terjangkau. Sekitar 10.000 sampai 12.000. Oh, lumayan. Jadi bisa ya anak-anak belajar. Iya benar. Jadi animonya sangat luar biasa ya. Antusias sekali karena Antusias. ada juga yang nggak kebagian tiket itu. Ada yang nggak kebagian tiket, terus juga ada yang kebagian tiket tapi dia datang terlambat dan pintu geraha sudah ditutup, Udah disuruh ditutup. pulang. Waduh. Berarti ini harus gencar nih kalau sebelum mau tampil ya. Bener. Promonya lewat IG. Tadi ada TikTok juga ya? Ada TikTok juga. Siapa jadi ambasadornya gitu? Apa masing-masing dari teater Gembok sendiri? Iya dari Teater Gembok sendiri. Jadi setiap akun media sosial itu punya admin sendiri. Ya kalau misalnya ada ambasador ya dari kita ini anggota ini aja. Baik. Tadi kan menggunakan gedung Dekranasda. Iya, Ini betul. berarti ada kaitan sama pemerintah dong? Iya. Gimana perhatian mereka kepada teater gitu? Alhamdulillah setidaknya pemerintah juga masih bisa menyambut baik atas kreativitas dari Teater Gembok sendiri dengan cara peminjaman gedung dari Dekranasda atau lebih tepatnya gedung Geraha Budaya Jakabaring. Nah yang mana itu kan kami biasanya 2 hari Kak untuk pinjam gedung itu. Pinjam gedung. Dengan persyaratan harus bersih selesainya gitu kan? Betul dengan ada persyaratan syarat dan ketentuan berlaku lah itu. Iya, karena kebersihan Palembang tuh agak tanda kutip. Nah, ini gimana nih dari teater sekaligus untuk mengedukasi seluruh anggotanya untuk hal yang satu itu. Walaupun Bener. halnya sepele gitu. Jadi setiap selesai pentas gitu atau sebelum pentas ada MC yang selalu mengingatkan itu untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kalau misalnya untuk sudah di dalam panggung sendiri, sudah di dalam geraha sendiri itu dilarang membawa makanan. Seperti Dilarang itu. ya? Ya, dilarang membawa makanan. Kalaupun memang membawa, silakan buang sampah pada tempatnya. Dan walaupun sudah diberikan arahan seperti itu, setelah pentas selesai masih ada juga. Masih ada, tapi tidak ditemukan. terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak dan kami juga selain Harus turun lapangan. Selain sudah membersihkan properti, merapikan properti untuk pentas berikutnya hari kedua kami juga harus bersih-bersih tempat penonton itu. Ya, baik. Yamtas, lokasi ibarat kata orang poskonya di mana nih teater Gembok ini? Iya, kalau kita latihan itu sebenarnya sesuai kesepakatan anggota aja Kak, tapi untuk sekarang kita itu disediain tempat latihan di perpustakaan daerah. Oh, ada ya? Ada. Oh, luar biasa. Di- Sekaligus melatih mereka untuk membaca ya. Bener. Betul. Yang nih anak muda, teman-teman diajak gak sih untuk gabung gitu? Gimana tuh teman-temannya? Ada nggak antusiasnya ke sana? Kita kalau teman-teman sekolah saya juga ada yang ikut teater Ada yang ikut Gembok. teater Iya, Gembok. betul.
bisa membagi waktu antara sekolah dengan aktivitas teater? Bisa, kalau saya sih bisa banget Kak, karena Sabtu dan Minggu itu kan di sekolah alam libur. Libur ya, Iya. karena cuma 5 hari sekolahnya. Betul. Sabtu Minggu fokus untuk teater. Iya. Orang tua mendukung? Iya, alhamdulillah. Support Alhamdulillah. banget. Gimana deh, kita belum nyinggung orang tua tadi. Gimana tuh supportnya? Iya, kalau orang tua dari teman-teman sendiri sih memang kita sebelumnya memang harus izin terlebih dahulu gitu kan, apalagi teman-teman kita ini ada yang masih pelajar gitu kan. Iya. Dan setiap latihan juga kadang ada yang pulang larut malam, apalagi pada saat pentas produksi itu biasanya kita ada yang nggak pulang Kak, ada yang nggak pulang masih stay. Nginep ya? Iya, stay di Geraha Stay gitu ya. kan untuk menjaga propertinya. Jadi kita ada surat pemberitahuan dulu untuk orang tua dari anggota kita. Iya, jangan sampai nanti dia bercari-cari kata orang Palembang ya. Iya. Kemana nih anak aku gitu kan, belum pulang-pulang. Berarti harus ada izin ya. Betul. Jadi orang tua nggak was-was, nggak khawatir. Nah, kita kembali lagi ke seni drama dengan penerbangan dunia digital. Untuk menentukan bagus atau tidaknya naskah ke drama pentas itu seperti apa sih deh? Misalkan setelah dibaca, ini kayak kurang bagus deh untuk tampil di atas panggung. Ini gimana pemilihannya? Apakah ada pengaruhnya juga dengan kita ke digital gitu? Oke, untuk menentukan bagus atau tidaknya suatu naskah itu sebenarnya yang namanya karya itu Kak ya, itu semuanya itu bagus. Bagus ya? Bagus. Jadi yang namanya karya, karena kan sudut pandang orang satu dengan orang lain itu berbeda. Karena kita nggak bisa menjudge bahwasanya oh ini naskah ini jelek apabila seperti ini. Enggak. Jadi bagaimanapun caranya, apapun isi naskahnya itu, bagaimana caranya kita pahami dulu isinya. Pahami dulu isinya dan kita ngobrol dulu sama penulisnya. Jadi enaknya seperti apa dan kita bakal visualisasikan dengan teman-teman yang ada aktor itu di situ. Jadi ya nggak ada yang namanya istilah karya ini jelek atau kurang bagus seperti itu, karena di tempat kita di Teater Gembok Palembang itu sendiri semua itu dibebaskan untuk berkarya. Apalagi waktu pentas lakon kemarin tuh ada 4 naskah sekaligus. 4 naskah semuanya dipakai? Iya, dipakai semua untuk pentas dalam waktu berapa 2 hari? jam. 1 hari. 1 hari. 1 hari. 1 hari. Itu 4 naskah ini. Ya, naskah 1 sampai 4 itu diperankan oleh anggota Teater Gembok. Ada yang main 1 orang, itu mereka main ke 4 naskahnya ini. Oh, berarti suaranya bisa ganti-ganti gitu? Suaranya bisa ganti-ganti dan karakternya juga berubah juga. Nah, ini pertanyaannya nih Ade, gimana sih satu orang bisa memerankan berbagai karakter kemudian suaranya beda-beda? Ini perlu latihan gimana deh? Perlu latihan yang namanya yang seperti itu tuh nggak perlu yang namanya jam terbang tinggi gitu Kak ya. Yang penting dia tuh punya niat dan juga mau belajar sama kita. Jadi kalau misalnya seseorang itu dimulai dari niatnya sendiri. Kalau niatnya sudah ingin ya nothing tulus aja gitu Kak ya. Jadi kalau dia sudah punya sifat seperti itu, ya kita arahkan, kita beri saran dan masukan, pasti dianya itu bakal menerima dan merasa dirinya itu tidak aku lebih pinter dari kamu gitu. Jadi merasa jumawa, nggak ada yang namanya merasa jumawa. Makanya dia itu bisa belajar karakter yang berbeda seperti itu. Intinya tidak ada jumawa, itu aja. Iya, jadi tidak ada jumawa ya. Itu dia masuk tuh Rizky Hussein. Menyala Pak Bro katanya. Siapa nih Rizky? Selamat malam Rizky. Terima kasih. Yang lain silakan dong komentarnya, masih ada waktu sampai pukul 21. Masih bersama obrolan komunitas. Baik, kita masuk ke Yamtas lagi nih. Yamtas untuk mengasah suara, karakter, itu apa yang dilakukan Yamtas selain latihan? Mungkin nggak ada lagi sih Kak selain latihan. Latihan terus aja ya? Iya. Olah vokal gimana? Olah vokal itu kita ada latihannya di Teater Gembok Kak. Kayak ada latihan gestikulasi, ada latihan artikulasi dan lain-lain. Apa bedanya itu? Kalau gestikulasi itu kita latihan menyampaikan dialog, tapi bagaimana caranya dialog itu tuh artinya nyampe ke penonton. Terus kesannya nggak membaca gitu ya? Iya benar. Jadi kayak kita tuh. Kakak juga pengen loh seperti itu karena rata-rata kita sering kelihatan baca gitu. Betul. Nah gimana itu latihannya? Apa menghafal atau kita pahami karakter kita atau seperti apa Yamtas?
Nah, kalau untuk latihannya biasanya saya itu banyak nanya ke sutradaranya. Sutradaranya. Sutradara yang memainkan saya di naskahnya gitu, Kak. Kayak kalau saya itu pernah main di pentas lakon kemarin, saya itu main jadi karakter hewan. Hewan? Jadi monyet. Coba dong kakak mau denger. Jadi apa? Kelinci? Jadi monyet. Seperti apa suaranya? Ya kalau suara monyet kan kita kayak ningi-ningi gini gitu. Oh mirip ya. Tapi latihannya gimana itu? Latihannya kayak biasa aja sih, Kak. Biasa, Tergantung ya. ikut sutradaranya aja kalau saya. Oke, Ade gimana sih deh kita bisa menirukan suara binatang Iya. yang menarik gitu. Bener. Ini kan nggak semua orang bisa. Nggak semua orang memang bisa ya. Namanya keaktoran itu bisa yang namanya riset di lapangan, terus juga apalagi tadi yang dikatakan oleh Yamtas waktu itu di lakon itu ada, memang kebetulan ada salah satu naskah itu tentang judulnya itu apa kemarin? Suara Hutan. Suara Hutan yang Suara mana Hutan. di mana itu aktornya itu semuanya adalah memerankan sebagai hewan. Jadi mau nggak mau kita bakal riset. Contohnya Yamtas jadi monyet. Jadi dia harus tahu ya monyet itu gerakannya seperti apa, ya kan? Itu dipentaskan ya? Dipentaskan. Waduh, keren banget. Saya juga termasuk aktornya juga. Saya jadi buaya gitu di sini. Wow, nggak buaya darat ya? Gimana tuh ada jadi buaya? Ya kan yang namanya buaya itu kan agak-agak licik seperti itu kan. Saya juga sempat riset di film-film anak-anak. Ternyata buaya itu punya sifat licik dan juga mudah diakali gitu kan. Tapi setia ya katanya ya. Iya, buaya walaupun licik juga setia. Terus kostumnya gimana? Nah, kostumnya ini kita sesuai dengan warna aja. Kalau Warna. misalnya monyet ini kan kemarin Cenderung warna Coklat. coklat. Jadi kostumnya pakai Waktu itu saya pakai dalemannya itu kaos pendek biasa aja, terus pakai celananya itu sebenarnya saya pakai celana panjang, punya celana panjang warna coklat di rumah. Iya. Tapi karena butuhnya itu celana pendek, jadi saya gunting. warnanya tetap ya. Iya, benar. Kostum apa namanya? Untuk muka riasannya? muka riasannya itu pakai apa? Kita pakai face paint kalau Face paint. untuk hewan waktu itu. Face paintnya ada banyak warna gitu. Jadi menyesuaikan dengan karakter dari yang dimainkan aja gitu Iya. kayak. Jadi ini semuanya biaya sendiri atau seperti apa sih kalau mau pentas? Ya kalau mau pentas itu kita punya uang kas, Kak. Oh, ada uang dari kas komunitas. dari komunitas. Jadi setiap selesai pentas produksi itu kita ada uang kasnya ya gitu kan. Dari uang kas itu kita putar lagi untuk pentas produksi atau pentas-pentas yang lainnya. Itu para donatur yang ngasih. Enggak ada. Enggak ada. Jadi Itu benar-benar muter dari hasil pentas aja. hasil gitu, Kak. pentas yang kita hasil lakonin. jual, Iya. hasil jual Hasil tiket. tiket. Iya benar. Luar biasa. Ada rencana nggak sih nyari donatur? Nanti kita bakal menuju ke situ sih, Kak. Iya, apalagi tahun 2026 ya, karena tidak menutup dan tidak menjadi rahasia, namanya segala sesuatu kan butuh uang, walaupun uang bukan segalanya. Oke, ada Ma'rifatullah Hilmi. Wow, gitu panjang banget W-nya. Terima kasih Ma'rifat sudah like di kanal YouTube kita. Baik, tanpa terasa kayaknya kita udah mau nutup ini Ade sama Yantas. Mungkin di malam hari ini sekaligus kita memotivasi kaum anak-anak muda sesuai dengan tema kita. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari Ade dulu, nanti baru Yantas. Sesuai dengan tema kita hari ini. Silahkan ini Ade dulu. Iya baik, yang namanya drama itu orang-orang awam mengingatnya itu adalah tentang pentas di atas panggung. Yang mana pentas di atas panggung itu terlihat seperti konvensional, kuno, ataupun ketinggalan zaman. Sebenarnya sih enggak, karena yang namanya drama itu bisa dikreasikan dalam bentuk apapun. Jadi apa yang tidak bisa kita lakukan di dunia nyata bisa kita realisasikan di atas panggung, yang mana kita bisa manfaatkan dengan banyak sekali platform media sosial dan juga peralatan digital yang lainnya supaya terlihat menarik. Nah, pada saat bulan ini juga hari Jumat kemarin itu ada murid saya itu dia pentas menggunakan full di backgroundnya itu atau latar panggungnya itu full dengan alat-alat canggih seperti monitor yang dua arah gitu kan ya. Jadi dari situ kata dia itu terinspirasi dari saya sebenarnya gitu. Jadi untuk semua anak muda tolong jangan putus asa untuk berkreasi dan tetap
berkarya gitu ya, apapun kebiasaan kalian introvert, kalian nggak pede, kalian bisa masuk berkecimpung di dalam dunia seni teater terutama drama, karena pengaruhnya atau fungsi dari tujuan itu sendiri untuk buat kalian ke depannya itu bakal sangat membantu, apalagi soft skills gitu kan, mulai dari kejujuran, kedisiplinan, kemudian public speaking, itu semua banyak sekali yang ada di drama. Oke, luar biasa Ade. Yamtas, apa nih pesannya malam hari ini buat teman-teman dan khususnya untuk komunitas Gembok nih? Betul, mungkin yang bisa saya sampaikan nggak terlalu banyak Kak. Paling saya mau menyampaikan aja buat teman-teman di luar sana yang mendengarkan ini, kita buat menjalani sesuatu itu kita harus enjoy aja gitu. Ini seperti yang saya lakuin Kak, kayak kita tuh kalau menjalani sesuatu hobi tapi kita ada struggle mungkin, tapi kita enjoy gitu. Kayak terkena masalah mungkin misalnya kita jual tiket nih kayak rugi gitu, tapi kita tetap enjoy, jadi kita tetap bahagia. At least ya tetap bahagia aja sih, biar jalaninnya tuh nggak berat gitu maksud saya gitu aja. Jadi dibuat enjoy. Iya benar, mungkin itu aja sih. Buat teman-temannya? Buat teman-teman semua like dan komen di Iya. YouTube. Oke. Pro 1. Makasih ya Yamtas. Iya, juga makasih, Ade, Kak. Iya, sukses sama-sama. semuanya. Sukses. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini akan semakin membuat komunitas Gembok semakin maju ya. Amin. Dan semakin menunjukkan luar biasa nih pertunjukannya nanti ke depan. Dan menarik semua kaum muda di tengah perkembangan dunia digital saat ini. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu ya. Amin. Tetap berkarya yang pastinya. Semangat berkarya. Semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama komunitas teater Gembok bersama Ade dan juga Yamtas. Terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung mendengarkan monitor siaran kita, terutama yang sudah like di kanal YouTube kita Pro 1 Palembang. Semoga apa yang kita hadirkan malam hari ini akan memberikan manfaatnya dan motivasi kita semua, khususnya di bidang seni dan khususnya drama. Saya Nadia pamit undur bersama rekan Irul yang bertugas malam hari ini. Semoga memberikan manfaat dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.